Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Doa hari ini kita mulai yang memimpin coba Aditya Simbolon. Silakan Ama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memasuki pelajaran kami, berkati kami agar kami dapat guru kami. Ya Tuhan Yesus, kami ingin belajar berkati kami. Amin. Amin. Oke, baik adik kami. Amin. Mari kita lanjutkan. Terima kasih kepada Aditya Simbolon yang memimpin doa. Baik. Selamat pagi semua adik kami sekalian. Selamat pagi, Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Terima kasih anak didik kami atas semangatnya bisa hari ini ikuti pembelajaran melalui Zoom, walaupun kita tidak bisa tetap buka, tetapi kita usahakan tetap bisa interaksi antara anak didik kami dengan Bapak Ibu guru. Nah, anak didik kami, untuk nanti supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik, kalau Bapak lagi menjelaskan silahkan dinonaktifkan suaranya. Kalau Bapak butuh atau minta dari kalian untuk menjawab, baru kalian aktifkan. Oke? Bisa ya? Baik. Pak. Coba. Pak. Iya. Oke. Tolong dimatikan dulu suaranya. Ya, kita hari ini masuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nanti ada PPKN, ada lagi yang lain, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Baik, hari ini hadir Lionel, Messi, Rico, Aditya, Antonius, Citra, Yowana, VB, Jondri, Richard, Ronauli Nenggolan. Kemudian Anggun, kemudian Richard Pratama Sirait. Oh, ada berapa nih Richard? Ada 2. Oke, baik. Nanti yang belum masuk nanti kita tunggu teman kita sambil kita belajar. Oke. Hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Halaman 17 ya. Pembelajaran halaman 17 mengenai pertama adalah PPKN. Nah, coba kamu lihat di sini. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba dulu siapa yang bisa menyebutkan apa itu isi dari sila pertama. Ayo, satu orang siapa? Silakan angkat tangan, langsung aktifkan namanya. Ya, silakan. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ya? Yohana? Bintang, Pak. Bintang. Baik. Ya, jadi sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Inilah nilai-nilai. Silakan sekali dituliskan di bukunya. Ayo. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Percobaan pertama gagal guys, yuk kita coba lagi.
Messi tolong dinonaktifkan suaranya, mikrofonnya. Ya, oke. Sudah, jangan lupa ya, jangan lama-lama ya adik kami, karena waktu kita nanti terpotong, agak terganggu kita. Tapi pun kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Sudah, yang ini saja kamu tuliskan. Yang nilai-nilai terkandung dalam sila pertama sila ada 4 poinnya. 1 bertakwa, 2 mensyukuri, 3 mengakui kebebasan, 4 menghormati dan saling menjaga kerukunan. Itu sama seperti yang ada di bukumu halaman 24. Coba dibuka bukunya halaman 24. Ada di situ nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertamanya sila. Coba dibuka bukunya halaman 24 bagi yang sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah, coba perhatikan halaman 24. Sudah ada di situ nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3, kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau ada mengenai agama-agama, mensyukuri, penghormatan untuk kebebasan beragama, itu termasuk dalam nilai-nilai sila pertama sila. Oke, sudah ya semua? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, Baik. baik. Oke, nah Bisa, sekarang Pak. ya, sekarang sila kedua. Coba dulu Messi, sila kedua isinya apa Messi? Aktifkan suaranya, aktifkan suaranya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa, Messi? Rantai, Pak. Rantai. Ingat ya, yang pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Rantai. Nah, itu sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. 2, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. 3, mengembangkan sikap tenggang rasa. 4, saling menyayangi sesama manusia. Dan 5, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini silakan kamu tuliskan di bukumu, ayo. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sama seperti halaman 24 di bukumu. Silakan dituliskan yang ada poin 5 ini, 5 poin ini di bukumu. Sudah, Pak. Ya. Antonius, coba dinonaktifkan mikrofon. Antonius diaktifkan, dinonaktifkan, dimatikan mikrofonnya. Oke, bagus. Terima kasih. Ronauli ini belum ketemu suaranya ini. Ronauli belum join.
Sudah? Belum, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke. Kalau sudah, boleh ditambahkan di bukunya nomor 6 adalah perdamaiannya. Nilai-nilainya tambah satu lagi perdamaian, sama seperti halaman 24. Tambahkan satu lagi nomor 6 perdamaian. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, sebelum ke situ, coba buka bukunya halaman 25. Semua buka bukunya halaman 25. Sudah dilihat ada gambar-gambar itu kan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, yang gambar pertama sila keberapa itu? Mencerminkan nilai sila keberapa? Pertama, Pak. Bagus, Pertama. sila pertama. Yang kedua sila keberapa? Kedua. Sila keberapa? Kedua, Pak. Sila, coba itu apa isi gambarnya? Bersedekah, Pak. Bersedekah yang memberikan agama apa? Dan yang diberikan agama apa? Yang menerima? Indonesia. Buddha, ya kan? Buddha kan? Yang memberikan adalah agama Buddha, yang menerima agama Islam. Berarti mereka kerukunan, memberikan sedekah itu termasuk ke sila berapa? 3, Pak. Ini masih masuk ke sila ke 5. sila kedua, solidaritas antar sama manusia. Yang ketiga, sila berapa? 3, Pak. Sila ketiga, Satu, Pak. sila ke-1. Pertama, Pak. Ini Pertama, adalah Pak. menghormati agama orang lain, itu sama-sama beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang keempat. Yang kedua, Pak. Sila kedua, bagus, sila kedua. Yang kelima, sila keberapa? 3, Pak. Sila ketiga. 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. Tidak, sila ketiga itu. 5, Pak. 4. Kita belum belajar sila 3, 4, 5. Masih sila pertama dan kedua. Jadi sila keberapa lagi? Pertama, Pak. Oh, bukan. Pertama atau kedua? Kedua, Pak. Sila kedua. 2, Pak. Nomor 6. Nomor 6. Yang di belakangnya, ayo. Halaman 26. Sila ketiga, Pak. Kita belum ada pada sila ketiga, Jonri. Masih sila 2, Pak. Kedua, Pak. Sila kedua. 2, Pak. Iya, sila kedua. Nomor 7. Kedua, Pak. Sama, Pak. Pertama, Pak. Kedua, Pak. Sila Kedua. Dua, Pak. kedua. Pertama, Pak. Kedua, Pak. Ini sila Pertama. pertama. Ya. Yang ke-8. Yang ke-8. Sila kedua, Pak. Sila Pak. kedua. Oke, baik. Sila kedua. Jadi hari ini kami mulai dari nomor 1 sampai 8 kamu sudah tahu mana sila pertama, mana sila kedua. Jadi mana sikap-sikap yang mencerminkan perilaku untuk nilai sila pertama dan sila kedua, kamu harus tahu sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kamu tuliskan, yaitu untuk sila pertama dan sila kedua. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang pembelajarannya adalah muatan SBDP, yaitu patung. Itu ada di halaman
di halaman 29. Betul apa? Sekarang mengenal karya seni patung. Ya, kenapa Ronald Nainggolan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Boleh dituliskan ini yang dikasih sekalian, yuk. Dituliskan di bukunya, patung adalah karya sudah boleh dituliskan Ronald di bukunya. Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, nah, dengarkan adik kami sekalian. Membuat patung itu ada berjenis-jenis apanya, bahannya. Bisa yang pertama, apa yang kamu tahu? Tanah liat. Apa lagi? 2, bahan membuat patung. Bahan membuat patung, yaitu Plastisin, Pak. ya plastisin. Yang kedua plastisin. Apa lagi? Bisa dari kayu? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Kayu. Bisa, Apa Pak. lagi? Apa lagi selain itu? Pak. Bisa Dari semen? batu, Pak. Batu, Batu. bagus. Apa lagi? 5, semen bisa? Men. Ya. Pak. Bisa, Pak. Tanah liat tadi sudah nomor 1, 2 plastisin, 3 kayu, 4 batu, 5 semen. Ada lagi? Men. Ada lagi? Enggak batu. Batu sudah. Apa? Dari apa? Yohana? Gitu. Kurang jelas. Apa Yohana? Sekali lagi? Gitu, Pak. Diktum. Gipsum. Gipsum. Oh, gipsum boleh. Gipsum itu hampir sama dengan kayu juga boleh ya. Gipsum. Oke. Jadi anak didik kami, bahan membuat patung itu ada beberapa. Yang pertama tanah liat, plastisin, kayu, batu, semen, gipsum. Apa aja alatnya? Tadi ada yang menyebutkan pahat. Apa lagi? Apa lagi? Tangan, Pahat, Pak. tangan. Tangan, Pak. Oke, dan sebagainya. Lalu teknik membuat patung itu ada 2. 1, teknik cetak. 2, cetak tekan, dan teknik ukir. Iya. Ya, ini cetaknya bisa tekan dan sebagainya. Oke. Contohnya dari tanah liat. Kalau kamu pernah melihat sebuah patung dari tanah liat, bisa menggunakan teknik cetak dan teknik ukir. Nah, sekarang nanti kami silakan tuliskan ini di bukunya. Bahan membuat patung apa, alat-alatnya apa, lalu teknik membuat patung ada 2. Pertanyaan Bapak bisa menulis ya. Bisa nggak membuat patung dari air?
Bisa nggak membuat patung dari air? Bisa, Pak. Dari air? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, Bisa, Pak. Dari plastik? Tidak, Pak. Nggak bisa, Pak. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Dari plastik nggak Bisa bisa? aja, Bisa, Pak. Nggak bisa plastik ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Udah, Pak. Belum. Udah, Pak. Udah, Pak. Kalau sudah, saya tunggu teman yang belumnya. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Waktunya sedikit lagi ya, kita lanjutkan. Nah, fungsi patung ini ada beberapa. Yang pertama, sarana ibadah, mengenang jasa pahlawan, pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan, dan dinikmati keindahan bentuknya. Ini patung yang ada di Candi Borobudur ini sebagai sarana ibadah. Lalu ini monumen nasional, ini Monas. Monas ada di Jakarta sebagai mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah dan sebagainya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Udah, Pak. Enggak, Pak. Boleh dituliskan. Nah, sekarang buka bukunya halaman 29. Buka bukunya halaman 29. Udah, Pak. Tugasmu di rumah membuat sebuah patung dari plastisin. Cara membuat plastisin ada di halaman 29. Coba buka bukunya halaman 29. Udah, Pak. Tahu tepung terigu? Tahu, Pak. Oh, oke. Tahu, Pak. Tahu garam? Tahu, Pak. Tahu minyak Tahu, sayur? Pak. Tahu minyak sayur? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, Tahu aja sih. kalau nggak ada minyak sayur, boleh pakai minyak makan, minyak goreng. Iya, Pak. Minyak gorengnya yang belum dipakai ya, masih yang baru. Iya, Pak. Lalu tahu air hangat? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Lalu Tahu, Pak. pakai pewarna makanan. Ini pewarna makanan ini ada dijual juga di warung-warung. Jadi kamu perlu hanya beli terigunya tahu sebanyak-banyak. Itu cukup 2 cangkir, berarti paling banyak berapa ya? 1/4 kilo atau setengah 1 on atau 2 on gitulah, ya. Atau 1/4 kilo kalau ada di rumah. Kalau nggak ada, ya baru dibeli. Lalu garam setengah cangkir. Lalu 2 sendok makan minyak. 1,5 cangkir air hangat ya, air hangat bukan air panas, bukan air mendidih ya, air hangat. Iya, Pak. Lalu pewarna makanan. Terserah kamu warna apa, mau warna merah, tergantung patung apa yang mau kamu buat. Contoh, patungnya apa, Pak? Terserah. Mau patung ikan, mau patung Patungnya, Pak. Kenapa? Siapa tadi bertanya? Mau patungnya terserah, patung ikan boleh, patung kupu-kupu boleh, gambarnya terserah ya, kamu gambar apa ya. Yang penting bentuk patung dari plastisin, dari adonan plastisin yang kamu buat. Cara membuatnya ada itu di halaman 29. Ya, ikuti saja petunjuknya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Bisa kira-kira di kami sekalian membuatnya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang merasa keberatan membeli terigu,
Enggak, Pak. Nah, contohnya Pak. Messi, Enggak, Pak. Messi dengan yang lain mungkin, aduh, agak berat membeli terigu. Boleh bagi dua, boleh. Boleh bagi dua. Contoh beli 1/4 kilo, bagi dua biayanya. Oke, bisa ya. Nah ini nanti akan dikumpulkan hari Senin, hari ke Senin, ya bersama dengan tugas-tugasmu di minggu ini. Ya, bisa dipahami tugas yang semalam, tugas Bisa, Pak. tugas tematik yang semalam, tugas Bisa, Pak. matematika dikumpulkan hari Senin bersama dengan patung yang hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada? Enggak, Pak. Patungnya tak usah besar-besar. Yang penting bentuk patung terserah mau bentuk apa, gambar apa terserah. Mau dibikin bentuk wajah saya juga boleh, atau wajah orang tuanya, wajahnya sendiri boleh, atau gambar. Berapa dibuat, Pak? Kenapa? Berapa dibuat, Pak? Satu. Berapa aja. dibuat? Satu Di cukup. sini video. Apa aku, Pak? Kenapa? Kameranya. Kameraku habis baterai ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Cukup satu saja patungnya yang dibuat. Jadi tugas di rumah membuat patung cukup satu saja, tidak perlu besar-besar. Yang penting kamu buat semenarik mungkin, secantik mungkin, biar nanti nilaimu lebih tinggi. Kalau misalnya agak sulit membuatnya, boleh dibantu oleh orang tuanya ya. Oke, bisa ya. Oke. Nah ini fungsi patung. Fungsi patung ini boleh dituliskan di bukunya, silakan. Fungsi patung 1, 2, 3, 4, 5. Pak. Sudah. Iya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau sudah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai pembelajaran 2 dari tema 1, subtema 1. Kesimpulannya apa yang bisa kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Coba dulu siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa yang kita pelajari? Bahwasanya nilai-nilai Pancasila ada itu di sila pertama dan sila kedua, ya kan? Pak, Ya kan? Pak. Kamu sudah bisa memilih mana yang termasuk sila pertama. Pokoknya sila pertama itu mengenai toleransi beragama, menghormati agama, dan
adanya kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Itu mengenai sila pertama. Sila kedua tadi ada perdamaian, ada toleransi, saling menghormati, dan saling bekerja sama dan tolong menolong ya, itu di sila kedua. Lalu tadi patung itu adalah bentuk 3 dimensi yang memiliki apa tadi pengertian daripada patung? Ayo, bentuk 3 dimensi apa dimensi yang yang halo nanti kami ya Pak. ya apa tadi arti patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Oke. Lalu patung itu bahannya ada tadi plastisi, tanah liat, batu, semen, kayu, gipsum dan sebagainya. Lalu kalau dia bahan alatnya bisa pakai tangan, bisa pakai dan sebagainya ya. Lalu tekniknya ini yang penting, teknik membuat patung itu bisa teknik cetak tekan atau teknik tegang. ya, dan fungsi patung ada 5, sarana ibadah, mengenang jasa para pahlawan, pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan dan